mengenal dunia investasi. Dari emas sampai saham, mana yang cocok buat lu? Kalau ngomongin investasi, banyak banget orang yang langsung ngerasa, wah, itu mah buat orang kaya. Padahal enggak bro, sekarang dunia investasi udah makin terbuka. Bahkan dengan modal ratusan ribu aja, lu udah bisa mulai. Masalahnya, bukan di bisa atau nggak bisa, tapi di paham atau nggak paham. Karena kalau lu asal masuk tanpa ngerti, yang ada bukan cuan, tapi kebingungan atau malah boncos. Jadi, di bagian ini, gue bakal bahas satu-satu instrumen investasi yang paling realistis buat pekerja muda, lengkap dengan karakteristik, risiko, dan tips milih yang sesuai gaya hidup lo. 1. Emas, simple, stabil, dan mudah dipahami. Kita mulai dari yang paling klasik. Emas, dari zaman kakek nenek kita, emas udah jadi simbol kekayaan dan alat lindung nilai. Kelebihannya, nilainya cenderung stabil dan gak gampang tergerus inflasi. Kekurangannya, pertumbuhannya nggak secepat instrumen lain, tapi aman buat jangka panjang. Cocok buat siapa? Buat lu yang masih belajar investasi dan pengen sesuatu yang low risk. Buat lu yang pengen punya penyimpan nilai jangka panjang, misal buat dana darurat atau biaya nikah. Tips: pilih emas batangan, bukan perhiasan. Karena perhiasan kena biaya pembuatan dan nilai jualnya lebih rendah. Bisa beli digital lewat platform resmi kayak Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, atau aplikasi bank. Nabung rutin tiap bulan. Gak perlu langsung beli banyak. Kata kunci, emas bukan buat kaya cepat, tapi buat melindungi nilai uang. 2. Reksadana. Pilihan praktis buat yang sibuk kerja. Kalau lu pengen investasi tapi nggak punya waktu buat mantengin harga saham tiap hari, reksadana bisa jadi pilihan pas. Di sini, uang lu bakal dikelola sama manajer investasi profesional yang ngatur kemana dana itu dialokasikan. Bisa ke saham, obligasi, atau pasar uang. Jenis-jenis reksadana. Reksadana pasar uang. Risiko paling rendah. Cocok buat jangka pendek 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap. Risiko sedang. Hasil stabil. Cocok buat 1-3 tahun. Reksadana campuran, kombinasi saham dan obligasi. Cocok buat jangka menengah. Reksadana saham, risiko tinggi, tapi potensi return besar. Cocok buat jangka panjang 5 tahun. Kelebihan, modal kecil bisa mulai dari Rp10.000. Liquid bisa dicairkan kapan aja. Dikelola profesional. Kekurangan, ada risiko penurunan nilai tergantung pasar. Harus pilih manajer investasi yang terpercaya. Tips: pilih reksadana dengan track record bagus, minimal 3 tahun. Gunakan aplikasi resmi kayak Bibit, Bareksa, atau IPO. Baca prospektus sebelum beli. Jangan asal ikut rekomendasi orang. Kata kunci: reksadana cocok buat 3. Saham, high risk, high return, high learning. Nah, kalau lu pengen sesuatu yang lebih menantang dan siap belajar, saham bisa jadi arena yang menarik. Dengan beli saham, lu sebenarnya beli potongan kepemilikan dari suatu perusahaan. Kalau perusahaan itu tumbuh dan untung, harga saham lu naik dan lu bisa dapat capital gain atau dividen. Kelebihan, potensi return paling tinggi dibanding instrumen lain. Lu bisa belajar logika bisnis dan ekonomi lewat saham. Bisa dapat dividen bagi hasil laba perusahaan. Kekurangan, risiko tinggi. Karena harga bisa naik turun cepat. Butuh waktu dan pengetahuan buat analisis. Gak cocok buat uang jangka pendek. Tips buat pemula: mulai dari saham blue chip, perusahaan besar yang stabil. Jangan FOMO beli saham karena rumor atau influencer. Gunakan aplikasi sekuritas resmi kayak Bibit Sekuritas, Ajaib, MOS, BONS, dan sebagainya. Anggap investasi saham kayak maraton, bukan sprint. Kata kunci: saham bukan tempat buat cepat kaya, tapi buat yang sabar dan konsisten. 4. SBN surat berharga negara. Investasi patriotik dan aman. Kalau lu pengen investasi yang aman, tapi tetap punya return menarik, coba kenalan sama SBN. Ini produk investasi resmi dari pemerintah. Jadi, secara risiko termasuk paling rendah.
Jenisnya macam-macam. Ada ori obligasi retail Indonesia, SBA Savings Bond, Retail SR Sukuk Retail, ST Sukuk Tabungan. Lu bisa beli mulai dari 1 juta rupiah lewat bank atau aplikasi investasi yang kerjasama sama pemerintah. Kelebihan dijamin negara aman banget. Return lebih tinggi dari deposito. Cocok buat investasi jangka menengah 2-3 tahun. Kekurangan, nggak liquid, beberapa seri nggak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Waktunya terbatas, cuma buka penawaran beberapa kali setahun. Kata kunci, SBN itu kayak lu bantu negara, tapi dibayar dengan imbal hasil yang solid. 5. Deposito dan tabungan berjangka, aman, tapi kurang tumbuh. Kalau lu tipe orang super hati-hati dan pengen sesuatu yang stabil banget, deposito bisa jadi pilihan. Cuma perlu tahu, returnnya nggak tinggi. Kadang malah kalah sama inflasi. Tapi buat dana yang pengen disimpan dengan aman, ini masih relevan. Kelebihan, dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Nggak perlu mikir risiko besar. Kekurangan, bunga rendah sekitar 3-4 per tahun. Nggak fleksibel kalau dicairin sebelum waktu, kena penalti. Kata kunci, deposito bukan buat tumbuhin uang, tapi buat parkir sementara. 6. Aset digital kripto, NFT, dan lain-lain, spekulatif tapi punya potensi. Sekarang banyak banget anak muda yang masuk ke dunia aset digital, kayak Bitcoin, Ethereum, atau bahkan NFT. Gua nggak bakal bilang ini buruk, tapi perlu lu pahami, ini pasar yang super volatile. Harga bisa naik gila-gilaan, tapi juga bisa jatuh dalam sehari. Kelebihan, potensi keuntungan tinggi, akses global, transparan, dan teknologi keren. Kekurangan, risiko sangat tinggi. Belum ada regulasi seketat pasar saham. Butuh pemahaman yang kuat tentang teknologi dan tren pasar. Tips, kalau mau coba, alokasikan maksimal 5-10 dari total investasi. Jangan pernah taruh dana darurat atau uang kebutuhan di sini. Gunakan platform resmi yang terdaftar di Bapepti. Kata kunci, main di aset digital itu kayak naik roller coaster seru. Tapi jangan lupa, sabuk pengaman. 7. Investasi diri sendiri, the best ROI ever. Lu tahu nggak? Investasi paling cuan sepanjang masa, itu bukan saham, bukan emas, tapi investasi diri sendiri. Ilmu, skill, dan koneksi yang lu punya bisa ngasih return yang jauh lebih gede dari angka di aplikasi investasi manapun. Contohnya, lu ikut kursus bahasa asing, bisa buka peluang kerja internasional. Lu belajar public speaking, bisa naik jabatan lebih cepat. Lu ikut pelatihan digital marketing, bisa buka usaha sampingan. Jadi, sisihin sebagian dari penghasilan lu, bukan cuma buat aset finansial, tapi juga buat nambah nilai diri. Karena makin tinggi skill lu, makin besar potensi penghasilan lu di masa depan. Kata kunci, uang bisa habis, tapi ilmu dan skill nggak akan pernah rugi. 8. Cara milih instrumen yang cocok buat lu. Kalau lu bingung harus mulai dari mana, pakai formula simple ini. Tujuan jangka waktu risiko instrumen yang cocok. Dana darurat 1 tahun rendah tabungan. Reksadana pasar uang. Beli gadget. Liburan 1-2 tahun. Rendesidang. Reksadana pendapatan tetap. Beli rumah. Nikah 3-5 tahun. Sedang reksadana campuran. SBN. Pensiun muda. Kebebasan finansial 5 tahun tinggi saham, reksadana saham, eksperimen dan belajar fleksibel tinggi kripto, peer-to-peer lending. Lu nggak perlu pilih satu aja, kombinasi lebih baik. Misalnya 50% buat reksadana, 30% buat SBN dan emas, 10% buat saham, 10% buat belajar investasi baru, atau kursus skill. Kesimpulan, bukan tentang mana yang terbaik, tapi mana yang cocok. Setiap instrumen punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak ada investasi paling bagus untuk semua orang. Yang ada cuma investasi paling cocok buat kondisi lu. Kalau lu baru mulai,
Fokus dulu ke belajar dan konsistensi. Jangan takut rugi kecil, karena setiap langkah adalah proses pembelajaran. Yang penting bukan seberapa cepat lu cuan, tapi seberapa lama lu bisa bertahan dan berkembang. Karena di dunia finansial, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan disiplin. Kalimat kuncinya, investasi bukan perlombaan, tapi perjalanan. Mulai dari yang lu pahami, dan tumbuh dari situ.